Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari mengenai analisis fundamental. Dalam materi ini, ada beberapa subbab yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, fundamental analysis, yang kedua, makro analisis, yang ketiga, financial performance analysis, dan yang keempat, studi kasus. Analisis fundamental. Analisis fundamental ini dikatakan penting bagi investor sebelum investor tersebut memutuskan saham mana yang akan dibeli dan sebagai investasi jangka panjang. Karena di dalam analisis fundamental ini menggunakan analisis yang didasarkan pada fundamental makroekonomi dan fundamental perusahaan tersebut, yaitu dengan cara melihat pada nilai intrinsik sebuah perusahaan melalui data keuangan yang disediakan oleh perusahaan. Analisis fundamental ini terdapat sebuah konsep dasar, yaitu nilai saham yang dimiliki sebuah perusahaan itu akan tercermin dalam kinerja perusahaan tersebut. Oleh karena itu, video ini kita akan membahas lebih mendalam tentang pentingnya analisis fundamental. Analisis fundamental ini dilakukan dengan tujuan agar para investor mengetahui layak atau tidaknya dan sesuai atau tidaknya harga saham yang ditawarkan dan untuk mengurangi resiko kerugian dalam melakukan investasi. Karena dengan melakukan analisis faktor-faktor keseluruhan, ini akan menghindari investor dari kesalahan penempatan dana dan diversifikasi saham untuk mengurangi resiko besar yang terjadi selama investor tersebut berinvestasi. Analisis sekuritas. Sebelum melakukan dan menentukan saham yang akan dibeli atau dijual, sebaiknya para calon investor melakukan analisis sekuritas. Analisis sekuritas ini melibatkan proses estimasi aliran kas yang akan datang dan resiko yang dihubungkan dengan peluang aliran kas tersebut. Dalam analisis sekuritas, terdapat dua pendekatan yang sering digunakan oleh para investor, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Pada kesempatan ini, kita akan lebih fokus untuk membahas pada analisis fundamental. Berikut adalah perbedaan analisis fundamental dan teknikal. Menurut Husnan, analisis fundamental adalah teknik yang mencoba memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan cara mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang dan menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. Analisis fundamental merupakan metode dalam menganalisis saham melalui sumber yang berupa data-data yang menggambarkan kinerja perusahaan dan informasi mengenai perusahaan tersebut, yang pada umumnya ini bersumber dari laporan keuangan atau laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Menurut Husnan, analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga saham tersebut di waktu yang lalu. Analisis fundamental ini pada dasarnya adalah melakukan analisis historis atas kekuatan dari suatu perusahaan, di mana proses ini sering juga disebut sebagai analisis perusahaan atau company analysis.
Karena metode ini menganalisis kekuatan perusahaan berdasarkan faktor-faktor makroekonomi yang berasal dari luar perusahaan maupun data-data historis yang dimiliki perusahaan. Data historis yang dimaksud adalah data-data yang menggambarkan finansial perusahaan pada periode sebelumnya untuk dilihat proyeksi perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Nah, selain untuk proyeksi perusahaan di masa mendatang, para investor juga menggunakan data historis ini untuk menganalisis kinerja perusahaan di masa lalu dan membandingkannya selama beberapa tahun, sehingga bisa mengetahui potensi perusahaan, baik kekuatan serta kelemahan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, analisis fundamental ini terbagi menjadi 3 analisis yang setiap analisisnya itu terdapat informasi-informasi yang berbeda yang dibutuhkan, yaitu yang pertama analisis ekonomi dan pasar modal, yang kedua analisis industri, dan yang ketiga analisis kinerja keuangan. Dua pendekatan dalam analisis fundamental. Dalam analisis fundamental ini terdapat 2 pendekatan yang biasa digunakan oleh para investor, yaitu top-down approach, yaitu memulai analisis berdasarkan makroekonomi, sektor industri, dan kondisi internal perusahaan. Yang kedua yaitu bottom-up approach, yaitu memulai analisis berdasarkan kondisi perusahaan, sektor industri, dan makroekonomi. Tabel berikut menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan dari top-down approach dan bottom-up approach. Top-up approach itu pemilihan saham dilakukan dengan melakukan analisis makroekonomi terlebih dahulu sebelum mengerucut pada sektor dan akhirnya ke saham. Sedangkan pada bottom-up approach, ini pemilihan saham mengesampingkan analisa ekonomi dan siklus pasar dan berfokus pada analisis atas masing-masing saham. Kelebihan dari top-up approach yaitu yang pertama, perspektif atas beragam kelas aset itu memungkinkan alokasi aset yang ideal. Yang kedua, kelebihannya yaitu saat pasar sedang bearish, exposure berlebihan dapat diminimalisir. Sedangkan kelebihan dari bottom-up approach, yang pertama, manajer investasi memiliki pengetahuan mendetail tentang satu persatu emiten sehingga dapat memiliki investment conviction yang tinggi. Yang kedua, jumlah saham dalam portofolio tidak perlu terlalu banyak jika manajer investasi memiliki investment conviction yang tinggi. Selain memiliki kelebihan, kekurangan dari bottom-up approach yaitu yang pertama, data riset yang tidak tepat ini dapat menyesatkan pengambilan keputusan. Dan kekurangan yang kedua, dalam kondisi pasar yang bearish, saham yang murah dapat luput dari pantauan manajer investasi. Sedangkan kekurangan dari bottom-up approach, yang pertama perlu waktu untuk riset, dan yang kedua saat pasar sedang bearish bisa terjadi over exposure pada saham. Kita menuju pada makro analisis. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang berada dalam suatu negara ialah kondisi makro perekonomian negara tersebut. Makroekonomi ini merupakan suatu studi yang mempelajari mengenai ekonomi negara secara keseluruhan
yang di dalamnya menjelaskan perubahan-perubahan perekonomian berskala besar atau makro yang mempengaruhi pihak-pihak di dalamnya, yaitu masyarakat, perusahaan, dan juga pasar. Makroekonomi berfokus pada perilaku dan kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi, neraca perdagangan, dan pembayaran suatu negara. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi perubahan harga dan upah, kebijakan fiskal dan moneter, jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga, dan juga jumlah utang suatu negara. Kondisi makro perekonomian suatu negara merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang ada dalam suatu negara. Berikutnya adalah faktor-faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja saham maupun kinerja perusahaan. Yang pertama adalah tingkat inflasi. Inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan berbanding terbalik dengan harga saham. Ketika inflasi meningkat, maka biaya perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Jika biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih tinggi dibandingkan pendapatan, maka profitabilitas perusahaan tersebut akan mengalami penurunan dan berdampak pula pada penurunan harga saham perusahaan tersebut. Yang kedua, produk domestik bruto. Produk domestik bruto ini mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham. Ketika PDB naik, maka permintaan masyarakat juga akan mengalami kenaikan, termasuk adanya peningkatan pada produk perusahaan yang akan meningkatkan profit perusahaan tersebut. Berdasar hal tersebut, akhirnya harga saham perusahaan juga akan meningkat. Yang ketiga yaitu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga memiliki hubungan negatif dengan harga saham. Jika tingkat suku bunga tinggi, maka harga saham akan turun. Hal ini terjadi karena investor akan menjual saham mereka dan mengalihkan dana mereka dalam bentuk deposito. Nah, ini tujuannya ini akan memperoleh keuntungannya lebih tinggi dibandingkan saham dan memiliki tingkat resiko yang relatif lebih aman. Yang keempat yaitu nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah ini memiliki hubungan yang positif terhadap harga saham. Karena nilai tukar rupiah ini memburuk, maka indeks harga saham juga akan mengalami perburukan. Karena pelemahan kurs rupiah merupakan sinyal yang negatif bagi para investor dalam maupun di luar negeri. Nah, sehingga investor tidak akan menanamkan modal mereka dan ini akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Faktor yang kelima yaitu tingkat bunga pinjaman luar negeri. Bunga pinjaman luar negeri itu memiliki hubungan negatif dengan harga saham. Jika terdapat pinjaman luar negeri, maka akan dihitung berdasarkan mata uang asing yang membuat rupiah harus ditukarkan dengan mata uang sebagai pembayaran tersebut. Nah, akibatnya nilai tukar rupiah menjadi lemah dan ini akan mempengaruhi harga saham bahkan perekonomian suatu negara. Selanjutnya adalah analisis industri. Analisis industri merupakan tahap yang penting untuk dilalui oleh investor. Hal tersebut dikarenakan adanya peluang-peluang di berbagai industri dengan resiko dan return yang dapat memberikan keuntungan bagi investor. Pentingnya analisis industri.
Analisis industri merupakan tahap yang penting sebelum investasi dilakukan, karena yang pertama, industri yang berbeda itu bisa memiliki tingkat return yang berbeda. Yang kedua, tingkat return masing-masing industri itu berbeda setiap tahunnya. Yang ketiga, tingkat return perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama ini juga terlihat cukup beragam. Yang keempat, tingkat resiko berbagai industri beragam. Dan yang kelima, tingkat resiko suatu industri relatif stabil sepanjang tahun. Hal-hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa analisis industri ini merupakan hal yang penting untuk meminimalisasi resiko atau mengetahui suatu industri yang memiliki peluang menguntungkan. Selain itu, analisis perusahaan juga dapat dilakukan untuk dapat memberikan pilihan saham yang memiliki peluang baik dalam sebuah industri disertai dengan return resiko yang paling baik. Selanjutnya adalah estimasi tingkat keuntungan industri. Saat investor melakukan teknik industri, maka ada hal-hal yang perlu dinilai oleh investor, diantaranya menilai mengenai peluang yang dimiliki oleh industri tersebut dan juga return yang diinginkan dari industri yang akan dianalisis. Penilaian dan penentuan return tersebut dilakukan untuk menentukan prospek investasi pada industri dan sesuai dengan harapan serta memiliki prospek yang terbaik di antara yang lainnya. Berikut adalah beberapa langkah untuk menilai suatu industri. Yang pertama, mengestimasi earning per share atau EPS yang diharapkan dari suatu industri. Yang kedua, mengestimasi price earning ratio atau PER yang diharapkan sebagai expected earning multiplier industri. Yang ketiga, mengalihkan kedua hasil estimasi tersebut sehingga diperoleh nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri atau expected ending value of industry. Dan yang keempat, menentukan return yang diharapkan dari suatu industri, yaitu dengan cara menjumlahkan nilai yang diharapkan dari suatu industri dengan dividen yang diharapkan dari suatu industri. Kemudian dibagi dengan nilai awal industri tersebut pada periode sebelumnya. Selanjutnya, kita melakukan estimasi earning per share industry. Hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan estimasi EPS adalah estimasi penjualan per lembar saham pada suatu industri. Ada 3 teknik yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu daur hidup industri. Terdapat 5 tahap, yaitu tahap permulaan sebagai awal masa-masa perkembangan suatu industri. Tahap pertumbuhan saat penjualan bertumbuh dengan cepat. Selanjutnya tahap kedewasaan atau mature saat penjualan mulai menurun yang disebabkan pesaing yang mulai datang. Selanjutnya tahap stabil yang merupakan tahap paling panjang dalam suatu siklus daur hidup industri, dan tahap terakhir yaitu tahap penurunan saat penjualan atau profit menurun, serta terkadang beberapa perusahaan mulai berpikir untuk keluar dari industri. Yang kedua, analisis input dan output. Cara pintas dalam mengetahui prospek penjualan sebuah industri di masa depan yang dilakukan yaitu melalui identifikasi pemasok dan konsumen yang ada di industri.
sehingga perusahaan dapat mengetahui dan memperkirakan permintaan serta kemampuan di masa mendatang. Yang ketiga yaitu hubungan industri dan ekonomi. Ini dengan membandingkan tingkat penjualan suatu industri dengan keadaan perekonomian yang memiliki hubungan dengan barang dan jasa yang diproduksi suatu industri, serta memiliki dasar bahwa kondisi perekonomian akan berpengaruh terhadap hubungan suatu industri. Begitu juga dengan penjualannya serta keuntungannya. Demikian materi mengenai analisis fundamental. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.